kenapa sombong mau menyebut nama Allah? Sebut Allah. Ibu, takbir ibu semua. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, jagoan MNC TV. Ya. Pak Ustadz, ini rumah itu memang bisa diruqyah ya Pak Ustadz. Terus ada metode pakai garam, air itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Iya, saya enggak tahu ya kalau bisa diruqyah apa tidak, itu kan enggak tahu ya. Tetapi begini aja, secara real kita, sebelum kita melakukan sesuatu, kita berpikir secara real aja dulu. Istilahnya kalau rumah kita itu digusur itu marah, enggak, itu awal pertama itu dulu deh. Oh. Kalau Mas Robi punya rumah, kemudian tiba-tiba datang saya, kemudian dipegangin istrinya. Iya. Kemudian menggusur Mas Robi, kira-kira Mas Robi marah nggak? Marah, menuntut pasti Pak Ustadz. Pasti menuntut. Itulah yang terjadi. Gitu. Oke. Pak Ustadz, ini kayaknya saya harus mengundang bintang tamu dulu sebelum ini ya. Pemirsa, langsung saja saya undang ini bintang tamu kita, penyanyi dangdut yang sekarang sedang naik daun sekali. Ada Usi Sucipta. Silakan masuk Usi, silakan. Tepuk tangan ibu-ibu boleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sama Pak Ustadz boleh. Ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan sekarang Pak Ustadz ini langsung bereaksi, saya nggak tahu nih emang apa, ini masih Ibu, Bu Yosi? Masih Bu Yosi nggak ini? Oh bukan. Itu bukan Bu Yosi Mas. Udah bukan Bu Yosi. Bukan. Oh dia ketakutan sama Pak Ustadz? Nggak apa-apa, coba kalau nggak jatuh jangan terlalu dipegang, nggak usah. Biar aja ya Pak Ustadz? Biarin aja, selama nggak jatuh biarin. Dituntun, ya. Nggak apa-apa. Kamu siapa? Kok kamu takut sama saya? Kenapa? Hah? Saya cuma Dari rumah? disuruh. Cuman disuruh Pak Ustadz. Hah? Cuma disuruh katanya. Oh, kamu cuma disuruh. Suruh sama siapa? Hah? Mas, Nggak apa-apa, nggak usah takut. Duduk aja. Aku ngerti kalau kamu jin, ngerti kalau disuruh. Disuruh sama siapa? Udah nggak apa-apa, ngobrol aja santai. Ya, kamu disuruh siapa? Sebelah. Hah? Sebelah rumah? Tetangga maksudnya? Oh, kenapa sebelah rumah kok nganu kamu itu kenapa? Lihat Yosi senang terus. Biar Yosi senang terus. Lihat Yosi. Emang ada masalah sama tetangga? Kalau setahu saya nggak ada. Nggak ada. Oh gitu. Tapi kata suaminya sama tetangga sebenarnya nggak ada masalah sih Pak Ustadz. Iya sih, ya alhamdulillah. Saya malah lebih suka jawabannya itu. Karena kita harus senantiasa husnudon sama tetangga. Ya, harus seperti itu. Seorang muslim yang baik harus seperti itu. Bagus Mas. Kamu disuruh sama tetangga maksudnya? Oh iya, terus mereka ngapain nyuruh kamu masuk, kamu ngapain? Atau kamu memang hanya cari masalah aja, pakai nama tetangga biar kamu itu nggak saya apa-apain seperti itu? Kamu jujur aja nggak apa-apa. Kamu ketawa aja nggak apa-apa. Kamu mau menipu aku nggak apa-apa. Silahkan. Emang apa yang lucu, Jin? Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Coba bilang, kamu siapa? Bentukmu apa?
Pendekar? Oh bukan, oh harimau. Oh iya. Ya, bisa ngomong? Bisa bicara? Coba bicara. Kamu ilmunya siapa? Ilmu buyut-buyutnya kakeknya. Oh iya. Bisa bicara? Bisa, coba kamu bilang. Bisa. Coba bilang kamu dari kakek atau buyutnya Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya? Yosi Pak Ustadz. Yosi ya. Kamu dari kakek apa dari uyutnya? Bisa ngomong? Oh nggak bisa. Oh ya sudah. Itu tadi yang ngomong pertama itu siapa? Emang disuruh atau dia dari rumah masuk? Kalau kamu tahu. Yang tadi ngomong pertama tadi kalau tahu, kalau dia disuruh kamu ngangguk. Kalau nggak disuruh kamu geleng. Tadi yang ngomong pertama tadi disuruh atau enggak? Oh enggak disuruh. Oh, Berarti bohong dia ya, ngaku-ngaku aja dia. Bohong ya Pak Ustadz yang Iyalah jin biasa. Tukang bohong. Kamu Dia di perut. Oh ya. Sama di kepala. Oh, di kepala. di kepala ada apa? Ya. Kamu juga. Kamu di kepala sama di perut. Berarti kamu yang menguasai yang di perut. Bisa senyum sih harimau bisa senyum. Kamu kali nggak punya taring kali ya, coba taringnya keluarin coba. Taringnya keluarin. Ompong kali kamu. Pak Ustadz. Ya, ya. Ya, ya. Kamu dari mana? Cirebon. Pak. Cirebon. Oh. Ya, ya, ya. Dari kerajaan apa dari gunungnya? Nggak tahu apa. Siapa? Nunjukin Emang siapa? ada temanmu di sini? Oh ini orang tuanya. Bapaknya. Oh, benar. Bapak Bapak dari kandung. Cirebon. Bapak dari Cirebon. Saya dari Jakarta. Tegal. Dari Cirebon siapa? Ini ditunjuknya ke Bapak. Tapi saya dari Tegal asli. Dari Tegal asli. Pernah ngambil ilmu Cirebon? Enggak pernah. Ini nunjuk kenapa? Ini bapaknya? Bapak kandung Pak Ustadz. Oh, bapak kandung. Oh, Tapi bapak nggak tahu kalau ada punya ilmu kakeknya dari Cirebon? Tidak pernah. Nggak tahu ya? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Mungkin kakek buyutnya ada yang belajar ke Cirebon nggak Kali, tahu Pak Ustadz. kali ya. Makanya Ayahnya beliau kali pernah belajar di Cirebon. Kakak saya juga enggak pernah ke Cirebon. Bapak nggak pernah ke Cirebon? Enggak. Tapi memang saya pernah bekerja di Cirebon waktu masih remaja sampai dewasa. Punya pegangan ilmu nggak kak? Enggak ya? punya. Oke. Ya sudah. Kamu yang menguasai Mbak Yosi. Kamu dari kakek atau dari buyut dari mana? Bukan, dari siapa? Dikirim. Oke, kamu kok tumben nyurupin Mbak Yosi kenapa? Enggak apa-apa, kenapa? Kenapa? Pengen. Mau keluar. Pengen Dia keluar? Pengennya keluar. Oh, pengennya keluar. Yang ngeluarin siapa? Saya? Oh, kenapa harus saya? Kan banyak yang lain tuh. Coba jawab. Nggak apa-apa. Jawab. Kenapa? Kan banyak itu katanya rumahnya diapain itu tadi? Di Rukiah Pak Ustadz pakai garam, pakai merica, cabai rawit. Memang dia bisa ngeluarin nggak itu? Nggak bisa. Kenapa kamu milih saya? Aduh. Macan maaf, boleh turun. Agak sensitif Macan. Maaf ya Macan ya. Indonesia lagi ada demokrasi nih. Lagi mau ada pemilu Macan. Kalau yang ngeluarin Mas Robi bisa nggak kira-kira coba? Coba lihat dulu. Pak Ustadz nanti udah nempel lagi. Gak bisa. Lewat. Kamu dari kakeknya apa disuruh dulunya? Dari kakek atau disuruh orang? Kalau Oh, disuruh. Dari kakek Oh bukan juga. disuruh.
Nyasar Pak Ustadz. Nyasar. Ya Oh nyasar. Idih ada harimau sujur, ada harimau jujur, bagus kamu. Nyasar itu maksudnya masuk. Karena kan mbaknya memang suka ngelamun Pak Ustadz. Oh iya. Oh Sering suka nangis. Aduh. Karena sakit hati, Sakit. Oh, melamun. gitu. Karena apa? Suami. Mana dia? Ini Mas yang bikin begini. Karena suaminya. Waduh. Macan apa-apa. yang di dalamnya mbaknya banyak. Enggak. Kamu yang menguasai. Terus Kalau tadi yang tua itu siapa itu yang katanya nyuruh? Yang disuruh. Itu siapa yang disuruh tetangga itu siapa? Kamu. Kamu ngaku-ngaku. Oh. Nggak boleh gitu, dosa itu, nanti kamu masuk neraka itu kamu. Iseng. Terus yang sering berubah-berubah kata suami mbaknya itu kamu juga. Oh, sebenarnya cuma satu. Oh, Kamu laki apa perempuan? laki-laki. Oh. 200 tahun. Wow, Oh masih muda itu. masih muda ya Pak Ustadz. Itu harimau muda, jin muda istilahnya. 200 tahun itu berarti maksudnya dia diciptakan oleh Allah Ta'ala itu sampai sekarang hitungannya 200 tahun. Jadi jin itu tidak dilahirkan, dia tahu-tahu di bumi aja. Dia. Nah pertanyaannya lagi nih, kan mbaknya mau kesini mau sembuh, macan gak apa-apa ya dikeluarin ya? Oke lah kalau belum mau masuk Islam, tapi kasihan mbaknya. Yosi belum mati. Ya Allah, Hmm? Yosinya belum mati kata dia Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa. Harimau, Harimau. sekarang mau keluar nggak? Nggak mau. Ya sudah berarti kamu berurusan dengan saya. Tuh. Sekarang saya tanya, kamu mau keluar baik-baik, saya keluarin, atau kamu berurusan dengan saya? Keluar mau ya, ya. Harimau mau ya. Kasihan Mbak Yosinya ya. Mau? Mau Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sudah duduk di depan sini. Duduk yang baik, dengerin doa saya. Yuk, insya Allah, atas izin Allah saya tidak akan menghukum kamu. Yuk, duduk, nggak apa-apa. Ayo. Mau begitu aja kamu dengerin doa saya? Mau begitu aja? Oke. Kamu sambil lihat anak buahmu ya. Nanti waktunya kamu keluar, kamu akan keluar mau ya? Oke? Oke, siap. Ibu-ibu yang khusyuk aminin ya. Oh, ya. Bantuin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Yosi, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, agar beberapa hal yang terjadi pada diri Mbak Yosi, yaitu sering kesurupannya Mbak Yosi, dimohonkan kepadamu agar engkau berikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika kesurupannya Mbak Yosi disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Yosi ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Yosi ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di luar Mbak Yosi banyak sekali, di luar tubuhnya Mbak Yosi banyak sekali mantra-mantra dari orang pintar, mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik, mantra-mantra dari pengobatan dan penyembuhan musyrik ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, agar kau hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik dari ilmu pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yosi ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yosi ya Allah. Amin. Dari mulai kepala, dada, dan perutnya Mbak Yosi,
Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Yosi ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mbak Yosi ya Allah. Jin yang menguasai kepalanya Mbak Yosi, yang menguasai otaknya Mbak Yosi, yang menguasai motoriknya Mbak Yosi, yang menguasai otak kecilnya Mbak Yosi, yang menguasai otak depannya Mbak Yosi, yang menguasai tenggorokannya Mbak Yosi, yang menguasai dadanya Mbak Yosi dan juga perutnya Mbak Yosi ya Allah. Dan juga yang ada pada tangan dan kakinya Mbak Yosi. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Yosi ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Yosi ya Allah. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkan semua dari tubuhnya Mbak Yosi ya Allah, amin. Dan keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Yosi ya Allah, yang mengunci tubuhnya Mbak Yosi ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua ya Allah. Keluarkan mereka semua ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Yosi ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Yosi bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Yosi kepadamu ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Kembali bersama kami di Rahasia Batin, mendelik apa yang terjadi di segmen pertama tadi. Tampaknya memang perlu ada komunikasi yang kuat antara suami dan istri ya. Jika memang ada clash atau mungkin juga sedikit ada perselisihan antara suami dan istri, mohon dibicarakan. Jangan sampai Anda para suami membiarkan para istri sering melamun ya Pak Ustadz ya. Dan juga berpikiran yang menjadi kosong karena ternyata itu menjadi lahan untuk jin masuk ke dalam tubuh istri kita masing-masing, istri Anda masing-masing. Saya belum punya sayangnya. Tapi pengen ngobrol sama Uci nih. Uci, ada pengalaman hal goib gak? Mungkin dalam karirmu, dalam bekerja? Jujur aja sih pernah mengalami beberapa kejadian. Dulu nih Pak Ustadz, aku sebelum jadi penyanyi dangdut, kan dulu aku jadi vokalis band, tapi band etnik gitu. Ceritanya mau take vokal untuk rekaman lagu nih. Nyanyi kan. Pas nyanyi udah gak enak hati, kenapa yang enak hati ketika dari nyanyi. Nyanyi ceritanya. Sekian lama ku hidup tanpa dirimu, telah lama sudah. Terus vokal direkturnya nyuruh stop katanya gitu. Kok suaranya ada 2 ya? Katanya gitu. Wah, aku langsung merinding dong. Hah, 2 gimana? Kita cek ya. Suara Uci dihilangin, ternyata ada suara satunya lagi dia kayak, aduh, sekian lama. Ngikutin suara Uci. Telah lama. Gitu. Semua itu seketika di studio tuh pada, ini Uci aja merinding nyeritainnya. Kayak, wah, astagfirullahaladzim. Takut dong, kaget. Akhirnya, yaudah keluar dulu deh, keluar. Ya Uci, gak tahu ya Uci juga baca doa apa, pokoknya baca doa ayat kursi. Karena takutnya ada yang nempel atau apa, gitu. Dan seringkali, pernah beberapa kali kalau misalnya mau manggung nih, pas ngaca tiba-tiba, mukanya tuh jadi kayak nenek-nenek tua gitu. Baru sadar.
Itu kan dulu Pak Ustadz itu. Iya. Pak Ustadz Jadi jauh daripada banget sih. tegang, daripada diem begini. Enggak, aku jadi flashback gitu. Kok bisa ya? Dan aku jujur Tapi aja. nggak lihat nenek-neneknya kan? Enggak, tapi aku jujur pernah melakukan hal kayak di rukiah gitu. Nggak sadar dan memang ada suara nenek-nenek gitu keluar gitu. Oh ya? Nggak sadar gimana? Sadar nggak sadar gitu pas. Jadi kayak Oh kayak setengah mimpi Setengah mimpi, tidur sama terus- enggak gitu ya? kayak merasa ada sesuatu yang Ngomong. ngomong dan ada sesuatu yang kayak keluar dari badan kita tapi nggak paham deh. Pokoknya aku nggak bisa ngegambarin. Tapi sekarang udah nggak ada kan Pak Ustadz? Nggak tahu juga. Pak Ustadz belum pernah ketemuan sama nenek itu ya Pak Ustadz? Ya, belum. jangan Oh, ya. Nah pemirsa langsung saja kita melanjutkan ke narasumber yang selanjutnya. Yang satu ini kerap dirasuki sosok jin yang ingin merusak rumah tangganya. Dan ketika kerasukan, jika ada orang membaca Al-Quran, tertawa terbahak-bahak. Sosok apa yang masuk ke dalam tubuhnya? Langsung saja kita bertemu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sudah ada Pak Ustadz, langsung kenalan dan ceritakan boleh ibu namanya siapa, salam dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili dari Bekasi. Saya udah ngerasain kerasukan udah 1 tahun ini. Pak. It's okay. Awalnya rukiah. Mas Robi aja yang pegang boleh ya? Ibu cerita aja, Ibu Lili ceritakan awalnya rukiah. Awalnya rukiah. Dari rukiah situ nggak berhenti kerasukan. Siapa kamu? Istighfar ibu-ibu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Biar aja dulu. Astagfirullahaladzim. Bu Lili. Bu Lili. Bu Lili. Ya istighfar dari hati. Pak Ustadz masih pengen dengar ceritanya. Iya, Udah Bu Lili ini. iya. Saya udah berkali-kali ke orang pintar. Dan di situ bilang katanya ada laki-laki yang mau merusak rumah tangga saya sampai sekarang. Jadi ada yang dikirimkan ke Ibu Lili. Iya. Laki-laki ini siapa? Katanya. Teman. Cuma nggak bilang siapa, nggak dikasih tahu siapa. Oh, teman yang pernah suka sama ibu katanya gitu. Ayo Mas Robi belum selesai ngobrol, sadar dulu. Istighfar. Ya, masuk lagi. Ngapain saya dibawa ke sini? Hah? Kalian tahu? Tuanku Dajjal akan datang. Tuhan kamu Dajjal, Tuanku! tuanmu. Sebentar lagi Tuanku akan datang untuk menghabiskan kalian semua. Semua para wanita yang akan diambil, termasuk perempuan ini. Kamu anak buah Dajjal ya? Iya, kemarin dia datang ke kamu, anak buah kamu, yang mengusir anak buah saya. Istighfar ibu-ibu lebih kuat ya istighfarnya. Sebentar lagi tuanku akan datang. Siap-siap kalian akan dibawa oleh tuanku.
Saya ngomong boleh. Pak Ustadz ngajak maju, berani nggak? Berani! Maju dong. Kamu penghalang kami untuk masuk dunia ini. Cuma kamu. Untuk apa? Untuk apa? Hah? Iya. Sebentar lagi memang akhir zaman akan datang. Dan memang Dajjal akan turun. Sebentar lagi tuanku datang. Tuanmu pesan apa ke kamu? Apa yang mau disampaikan ke kami? Akan mengajak umat manusia ke dalam neraka jahanam. Itu yang dimau tuanku. Terus aku jadi apa? Jadi perkedel. Perkedel. Pak Ustadz. Kenapa kamu bilang Ustadz saya penghalang kalian? Karena dia. Karena dia apa? Lagu. Saya apa? Kenapa saya penghalang Ustadz? Dajjal? Kenapa? Banyak di belakang kamu. Banyak di belakang kamu. Siapa? Itu. Kamu Dajjal. Kamu nggak akan takut sama jin kan? Iya. Di belakang saya emang ada siapa? Pakai sorban. Ih, ketawanya serem. Siapa yang mau ngikut kami? Ada? 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 Kamu kenapa anak buah Dajjal bisa ada di ibu ini, Ibu Lili? Saya suka sama dia. Kenapa kamu suka Ibu Lili? Dia terus sedih. Sering sedih. Iya. Sering menangis di hati. Terus kalau Bu Lili sholat kamu nggak tersiksa? Tersiksa. Panas. 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 Udah berapa lama sama Bu Lili kamu? Sudah lama. Saya diusir. Diusir lewat rukiah. Kamu juga dikirim orang, betul? Tidak. Oh, berarti Yang dukunnya saya. dikirim orang sudah hilang. Oh, Anak buah dia. maksudnya jin. Bukan. Yang ngilangin anak buah Pak Ustadz. Iya, dia pernah berobat. Tempat kamu. Jadi Ibu Lili ini pernah ke asistennya Pak Ustadz. Iya. Yang ngusir asistennya Pak Ustadz. Ya terus kamu masuknya gimana? Kamu nggak cuma satu ya? Banyak ya? Temenmu banyak ya? Banyak. Ya sudah, sekarang maunya apa kamu? Anak buah Dajjal. Iya. Kalian ada yang mau ikut? Saya mau nanya, Iya. sejenis kamu udah banyak berkeliaran. Banyak termasuk diusir oleh beliau. Oh kok diusir? Di sini temenmu ada di mana aja? Coba tunjuk. Coba di sini di mana aja ada temanmu? Di tubuh siapa? Saya pengen tahu. Yang selama ini tidur. Tidak ada. Tidak ada. Jadi tubuh seperti apa yang bisa dimasukin bangsa sepertimu? Tidak beriman. Tidak beriman, ya Allah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Tidak mempercayai adanya. Tahu kan? Apa? Kamu kenapa sombong mau menyebut nama Allah? Sebut Allah.
Ibu, takbir ibu semua. Allahu Akbar. Panas. Kamu pikir manusia mau ikut bangsamu? Justru itu kami menggodanya. Hari ini kamu siap nggak dibakar Pak Ustadz? Seperti teman-temanmu? Salah sendiri kamu kesini. Berani sama Pak Ustadz? Ya, Gak ada, gak apa-apa ini baru mau sadar. Bu Lili. Maaf ya Pak. Maaf Pak Ustadz. Iya di situ nggak apa-apa udah di situ. Emang tahu tadi ngapain aja Bu Lili? Setengah sadar sih. Tahu? Tahu. Emang yang masuk apa tadi tahu? Itu anak buah Dajjal. Anak buahnya Dajjal. Anak buah. Dengar. Iya. Memang insya Allah seperti itu. Sebentar lagi mau datang. Memang akhir zaman mau datang. Kalau semuanya saudara-saudara saya tidak kembali ke jalan Allah, tidak meninggalkan kemusyrikan. Kalau kemusyrikan masih ada dalam diri, masih ada benda-benda musyrik yang ada dalam diri kita, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ustadz, keluarin saya. Kamu siapa? Saya dikirim. Laki-laki itu. Kamu laki-laki juga ya? Kamu mau keluar? Iya. Karena Sakit Pak Ustadz di sini. Saya udah gak kuat. Ini anak. Sholat malam terus. Kesel dia. Keluarin saya Pak Ustadz, panas. Emang kalau manusia menjalankan sholat malam, yang dirasakan jin yang di dalam tubuh tuh apa? Siksaannya seperti apa? Panas. Terus? Selain panas, Saya sebal. kayak dibakar gitu ya? Iya. kamu itu minta tolong keluarin, omonganmu kasar, gimana saya mau keluarin? Saya nggak tahan Pak Ustadz. Iya ngomonglah yang baik ya. Ya Pak Ustadz. Kamu tuh dikirim siapa? Nggak bisa. Dia udah banyak mana-mana. Terus kemana-mana itu kemana? Orang pintar. Terus? Dukun. Terus? Pak Ustadz keluarin. Iya, Sakit. iya. Kamu Panas. kecepet. Kamu kecepet. Tuh orang sono tuh yang ngirimin dia. Iya. Ada laki-laki suka sama dia. Keluarin Pak Ustadz, dada saya sakit. Saya keluarin. Kamu mau kemana? Kembali ke alam saya. Terus ngapain? Saya mau bertobat. Bertobat. Boleh? Boleh. Mau masuk Islam? Mau. Dan gak panas. Mau masuk Islam? Serius? Kasihan dia juga. Mau masuk Islam? Serius? Serius. Pertanyaan Pak Ustadz mau masuk Islam kan? Tapi keluarnya barengan sama anak buahmu ya? Mau? Serius? Hari ini? Iya Pak Ustadz. Kapan lagi? Keluar. Iya. Saya gak kuat. Ya sudah. Panas nih, dada. Muslim dulu. Ya, Mau jadi seorang Muslim. ya boleh. Kamu laki perempuan. Laki-laki. Syahadat mau? Bersahadat mau? Kalau saya syahadat, panasan nggak? Enggak insya Allah. Nggak. Tapi nanti habis syahadat kamu juga belajar sholat.
Siapa yang ngajarin? Jin yang muslim dong. Oh, iya. Mau? Ikutin saya ya. Ini. Udah serius. Bersahadat itu kamu akan dilihat oleh Allah yang menciptakan kita. Saya dan kamu para jin. Dan menciptakan setan. Dan nanti menciptakan juga Dajjal diciptakan. Dan para malaikat, bumi, langit dan seisinya. Dan semua ilmu pengetahuan itu yang memberikan Allah. Makanya kalau orang yang merasa dia pandai dengan otaknya. Kalau dia merasa pandai, dia sudah menuhankan otaknya. Semua ilmu pengetahuan itu milik Allah. Paham? Jadi pada waktu kamu bersahadat harus serius. Iya, Pak Ustadz. Nggak boleh kamu cengengesan. Iya. Paham? Oke, yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar ciptaanmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Lili yang ada di hadapanku ini, dia telah bersahadat ya Allah. Jika dia bertobat jin yang ada di hadapanku ini, aku mohon kepadamu terimalah taubatnya ya Allah. Dan senantiasa berikanlah hidayah padanya ya Allah. Agar dia nanti termasuk jin muslim yang taat pada perintah-perintahmu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.